Dulu kita bertiga sering main di taman ini, Van. Aku, kamu, dan Rev. Virgo, ada waktu bentar. Aku mau ngomong. Tentang apa, Rev? 3 hari lalu, kamu bilang kalau kamu di kantin kan? Tapi ada yang rekam kamu masuk lab. Hah? Kamu udah kayak detektif aja, Rev. Jadi sekarang, kamu nuduh aku yang bunuh Evan? Aku nggak nuduh, aku cuma mau tahu kebenaran aja. Apa kamu tahu? Evan bilang sama aku, kalau kamu itu gampang dimanfaatin. Kapan dia bilang gitu? Kemarin malam, dia kirim pesan ke nomorku. Jadi maksud kamu, Evan belum mati? Kamu pikir orang kayak dia gampang mati? Kamu paling tahu Evan kayak gimana. Tunggu, itu berarti Alicia dalam bahaya. Aku harus temuin dia. Kayaknya ada yang ngikutin aku di belakang. Aneh, jelas-jelas aku dengar suara langkah kaki. Heh, gak mungkin. Ini kan nomornya Evan. Apa dia ngikutin aku? Aku harus kabur. Eits, mau kemana cantik? Heh, Evan, kamu beneran masih hidup? Tapi aku lihat sendiri kamu udah mati. Kenapa? Kecewa ya karena aku belum mati. Alicia, hei, lepasin dia. Sial, pengganggu datang. Hei, jangan kabur. Sayang, kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa sayang. Evan, dia masih hidup. Jadi, dia benar-benar Evan. Tapi, aku lihat dengan mata kepala sendiri. Kalau dia udah mati. Dia udah bohongi kita semua sayang. Kita harus lapor ke yang lain. Francisca, gimana? Apa kamu berhasil yakinin orang tuamu? Aku... berhasil dong. Hah? Serius? Yeay, kita bisa nyanyi bareng lagi kayak dulu. Kamu bener, aku kangen banget zaman-zaman kita nyanyi bareng dulu. Syukurlah, berarti kita udah selangkah lebih maju. Perjalanan kita masih panjang. Aku siap berjuang demi mencapai impianku sebagai seorang penyanyi terkenal. Aku juga siap. Aku suka semangat kalian. Sekarang, ayo kita temui calon anggota ketiga kita. Nah, itu dia masalah utamanya. Kira-kira dia mau nggak ya gabung sama kita? Aku nggak yakin sih, soalnya dia udah muak banget sama musik. Muak sama musik? Bukannya dia punya mimpi jadi seorang penyanyi terkenal? Iya sih, tapi itu dulu. Sebelum dia dibohongin dan dimanfaatin sama mantan pacarnya. Dan mantan pacarnya punya agensi yang lumayan besar di negara ini. Dibohongin gimana? Dia itu pencipta lagu, tapi lagunya dicuri sama mantannya buat selingkuhannya. Padahal mantannya janji mau debutin dia jadi penyanyi pakai lagunya sendiri. Malah selingkuhannya yang debut pakai lagu yang dia ciptain. Sejak saat itu, dia berhenti nulis lagu dan gak mau nyanyi lagi. Kalian bilang mantannya punya agensi yang lumayan besar. Kalian tahu nggak siapa namanya? Namanya Nathan Fletcher, manajer Pick Me Girls sekarang. Dan selingkuhannya adalah Clara Anderson, leader Pick Me Girls. Jadi lagu debut milik Clara itu buatan teman kalian? Iya, gara-gara lagu itu, Clara jadi viral. Padahal itu lagu buatan teman kami. Sebenarnya aku udah curiga dari awal. Kok bisa Clara ciptain lagu sendiri? Intinya, karena masalah itu, teman kami berhenti dari dunia musik. Gitu ya. Jadi dia mantan pacarnya Nathan. Menarik. Ayo kita temui dia sekarang. Biasanya dia ada di simpang balapan tiap malam minggu. Maaf ya guys, aku nggak bisa ikut kalau nanti malam mau dinner sama keluarga. Oke, kalau gitu aku dan Alicia bakal ke simpang balapan nanti malam. Tuan muda, maaf. Tadi saya kena diare gara-gara makan ceker setan di warung sebelah. Kamu ini gimana sih? Saat dibutuhin malah ngilang. Maaf tuan, tadi saya lapar dan tergoda sama ceker setan. Ya udah lupain aja. Sekarang bantu aku beres-beres gerobak dan pulang. Siap tuan.
Anu tuan, saya mau ke WC lagi, mendadak mules. Dasar jorok, udah sana ke WC dulu. Kampret emang tuh bodyguard sableng. Mana bau telur busuk lagi. Sejak kejadian seminggu lalu, gak ada preman lagi yang berani gangguin aku. Apa ini karena Alicia? Ahem, malam abang ganteng. Ada apa nih? Namaku disebut-sebut. Kangen ya? Astogi Dragon, kok kamu tiba-tiba muncul sih? Udah bagus seminggu ini kamu gak kesini. Seminggu nggak lihat abang. Adik rindu bang. Mah, Kamu ini sebenarnya siapa sih? Kenapa semua preman takut sama kamu? aku ketua geng motor wilayah ini. Biasa jaga keamanan di sini. Pantas aja kamu sering keliling wilayah ini. Tentu aja. Hobiku balapan dan tawuran sama preman-preman di sini. Hah? Itu gak sehat banget. Apalagi kamu cewek. Ah, itu aku punya alasan tersendiri. Aku gak bakal ikut campur sama urusan kamu. Aku cuma mau fokus jualan. Yo, lihat siapa ini. Ternyata mantan pacarku yang manja dan cengeng, Alicia Valeri. Nathan, kamu apa? Cuma kebetulan lewat dan lihat kamu di sini. Jadi mampir bentar deh. Mending kamu pergi dari sini. Aku males lihat muka kamu yang brengsek itu. Hei, santai dong. Siapa cowok ini? Pacar baru kamu. Selera kamu jadi rendahan ya? Aku bukan siapa-siapa dia. Aku cuma penjual mie biasa. Wow, jadi selera kamu sekarang seorang penjual mie. Selera nona muda Arkadia sangat buruk ya? Keluarga Arkadia, aku pernah dengar di mana ya? Heh, Nathan, kita udah lama putus. Emangnya kenapa? Kalau selera aku penjual mie jalanan. Seenggaknya, uangnya halal dan dipakai untuk kepentingan yang bermanfaat. Daripada kamu punya banyak duit, cuma buat nyewa cewek murahan tiap hari. Dramanya lumayan seru nih. Aku pantau aja deh. Yo, Rev. Ngapain kamu di sini sendirian? Kamu kelihatan tenang banget. Nggak kayak yang lain. Tenang bukan berarti nggak waspada. Aku hanya sedikit takut. Hah? Takut? Menarik. Seorang Rev akhirnya menunjukkan rasa takutnya. Aku nggak takut sama iblis itu. Aku cuma takut salah memilih orang. Terkadang, orang yang paling nggak mencurigakan bisa jadi sangat berbahaya. Evan benar. Tapi apa iya Alicia adalah iblisnya? Aku udah lama pacaran sama dia. Guys, lihat. Aku nemuin buku tua di loteng. Kayaknya buku itu bisa ngasih kita petunjuk soal iblis. Bisa jadi itu jebakan. Buka aja, biar kita tahu apa isi dalam buku itu. Buku ini bilang, iblis tidak bisa menyembunyikan diri di cermin suci. Kita punya cermin aneh di kamar mandi. Jangan-jangan itu adalah cermin suci. Ayo kita ke kamar mandi sekarang juga. Hah? Giliranmu, Alicia. Hah? Kalian semua lihat nggak refleksinya? Tadi sekilas aku lihat sosok iblis. Aku juga lihat, tapi bisa jadi itu cuma efek cahaya kan? Sayang, kamu percaya sama aku kan? Aku nggak mungkin iblisnya. Aku percaya kamu sayang. Aku udah kenal kamu dari dulu. Aku jadi curiga sama kalian berdua. Cukup, jangan saling tuduh. Iblis sedang mempermainkan kita. Jangan lengah dan tetap waspada. Ruangan apa ini? Kenapa ada ruangan aneh di balik cermin? Aku harus selidiki. Alicia, aku dengar-dengar sekarang kamu jadi preman.
biar nggak dianggap manja dan cengeng lagi ya. Hah, bukan urusan kamu. Aku juga tahu, kamu kabur dari perjodohan dengan Rev, keluarga terkaya, keluarga Alterio. Aku nggak suka masa depanku diatur-atur sama keluarga. Dan aku nggak peduli sama Rev Alterio. Tunggu, jadi Alicia itu tunanganku. Pantes saja aku nggak asing sama keluarga Arkadia. Cowok kaya, kebanyakan brengsek. Aku lebih suka Abang Mi ini. Jujur dan apa adanya. Emangnya kamu yakin Rev mau sama kamu? Dia itu jenius bisnis, gak akan mau bergaul sama kamu. Aku nggak peduli. Mau dia jenius bisnis kayak Raja Langit kayak. Aku lebih suka Abang Mi ini. Dia gak suka sama aku, tapi dia juga suka sama aku. Entah aku harus ngerespon gimana. Konyol banget. Kamu cuma mau bikin aku cemburu kan? Hah? Idih, Geramat. Mending kamu pergi dari sini daripada aku laporin ke papa kamu kalau kamu suka nyewa Elsie. Kamu gak bakal berani lapor ke papaku. Kata siapa nggak berani? Nantangin. Oke, aku pergi. Tapi ini belum selesai. Kamu bakal nyesel udah milih cowok rendahan ini. Hah? Akhirnya itu cowok kamu seupai pergi. Hei, mau mie? Gratis. Boleh deh. Maaf ya bang, aku bawa kamu tadi. Gak apa-apa kok, aku ngerti posisi kamu. By the way, kamu dari keluarga Arkadia. Hah? Iya. Tapi aku nggak suka bawa-bawa latar belakang keluarga. Aku lebih senang dianggap orang biasa. Ternyata dia gak seburuk yang aku kira. Kenapa kamu liatin aku? Apa ada sesuatu di wajahku? Gak ada kok. Kamu suka mie yang aku jual. Kamu sering banget kesini. Suka banget. Apalagi yang gratis kayak gini. Aku suka gratisan. Aku bakal kasih mie gratis terus buat kamu deh. Jangan bang. Nanti kamu rugi kalau kasih aku gratisan terus. Gak apa-apa kok. Bisnisku gak bakal hancur karena ngasih gratisan ke tunangan sendiri. Tunangan. Maksud aku... Darlin, kamu lihat Evan nggak? Dia belum balik dari tadi sore. Mungkin dia kabur dari sini karena takut dituduh iblis lagi. Dia mungkin kasar. Tapi Evan bukan pengecut. Tunggu, kayak ada orang di sana. Bukannya itu Evan ya? Tapi kenapa gerakannya cepet banget? Ayo panggil yang lain dan kejar dia. Evan, kalau kamu dengar suaraku, jawab aku. Lihat, ada jejak darah di lantai. Apa itu darah Evan? Aku udah bilang dari awal kan, kalau Evan itu iblis. Kalau dia iblis, ngapain dia ninggalin jejak darah buat kita? Guys, aku lihat sesuatu di bawah tanah. Seseorang pakai wajah Rev. Apa maksud kamu? Dari tadi aku di sini sama yang lain. Aku lihat Rev berdiri di ujung lorong bawah tanah dengan mata merah. Tapi dia bukan Rev. Kamu yakin gak lagi halu kan Evan? Aku sadar dan aku tahu banget apa yang aku lihat, Ruby. Bahkan iblis sekarang bisa menyerupai kita. Ini makin berbahaya. Evan, kayaknya kamu luka. Sini, biar aku obati luka kamu. Thanks, Darlin. Lebih baik kita keluar dari ruangan ini dan pergi ke tempat yang lebih aman. Gak ada tempat aman di villa ini. Kita semua diawasi oleh iblis. By the way, Alicia mana ya? Akhir-akhir ini dia sering menghilang. Mencurigakan. Alicia lagi sakit, jadi dia istirahat di kamarnya. Sakit atau diam-diam mengawasi kita semua? Cukup, Ruby. Kamu selalu nuduh tanpa bukti. Siapa tahu kamu adalah iblis yang sebenarnya. Aku bukan iblis. Cukup, jangan berantem lagi. Aku pusing dengarnya. Oke, mending sekarang kita kembali ke ruang tamu. Ada yang mau aku bahas sama kalian?